Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara menentukan derajat kekristalan dari suatu data difraksi sinar X. Oke. Pada video kali ini kita akan mencoba melakukan estimasi tingkat kekristalan dari suatu sampel kita dengan menggunakan perangkat lunak origin. Oke, jadi pada grafik ini merupakan salah satu data hasil karakterisasi difraksi sinar X dari sampel yang telah kami buat. Jadi langkah pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara menentukan derajat kekristalan dari suatu sampel, terkhusus dari suatu data difraksi sinar X. Jadi kita dapat menentukan derajat kekristalan dari suatu sampel itu dengan menggunakan persamaan matematik sederhana, yakni berapa luasan dari total puncak-puncak difraksi, oke, dibagi dengan berapa luasan total dari data difraksi tersebut. Jadi misalkan kita ingin mengetahui berapa luasan dari puncak-puncak difraksi, maka kita menghitung berapa luasan untuk masing-masing puncak-puncaknya. Jadi ini kan ada beberapa puncak ya, kita perbesar. Jadi kita cari ini luasnya berapa, ini juga luasnya berapa, dan seterusnya, hingga kita memperoleh luasan untuk setiap masing-masing puncak difraksi. Kemudian hasil dari penjumlahan luasan-luasan tersebut itu kita bagi dengan berapa luas total dari data difraksi tersebut. Oke, jadi langkah pertama adalah kita mencari terlebih dahulu berapa luasan total dari data difraksi berikut. Dengan cara kita masuk ke analisis, lalu kita pilih fix and baseline, kemudian kita pilih peak analyzer, lalu kita pilih yang terakhir adalah open dialog. Nah, nanti ini puncaknya akan muncul. Oke, menu-menunya, menu peak analyzer. Di sini kita memilih itu integrate peaks. Kenapa integrate peaks? Karena kita ingin mencari luasan dari kurva difraksi sinar X-nya. Oleh karena itu kita pilih integrate peaks, kemudian kita pilih next. Oke. Nah, di sini kita bertugas untuk menentukan berapa batas minimumnya ya. Jadi secara otomatis software ini telah memilih daerah paling minimum. Oke, di mana kita memulai dari sini. Misalkan garis merah ini dia tidak tepat, berarti teman-teman bisa atur sendiri. Oke. Caranya mungkin kita bisa ubah-ubah, kita pilih custom. Kemudian ini kita ganti dengan 0 misalkan, kemudian kita enter, kita previs dulu, kita pilih custom, kemudian kita pilih 100, nah maka dia akan turun. Ya kan garis merah ini dia tidak tepat dengan garis hitamnya, oleh karenanya kita pilih saja yang minimum sehingga garis merah ini itu batas pengukuran kita, dia bertepatan dengan nilai paling minimum dari data difraksi yang telah kita peroleh. Seperti itu. Selanjutnya kita pilih next. Di sini tidak ada yang perlu kita ubah, kita pilih next lagi. Selanjutnya pada bagian yang ini untuk enable auto find itu kita uncheck. Oke. Kemudian kita klik menu atau simbol add. Ya, gunanya apa? Gunanya kita untuk menentukan puncak mana yang ingin kita hitung. Oke. Misalkan saya ingin menghitung berapa luasan dari puncak yang ini.
Ya, ini kita arahkan kursornya ke sini, kemudian kita klik 2 kali. Oke, setelah itu kita pilih done. Oke, nah sampai di sini maka akan terdeteksi puncak itu pada sudut 2 theta 32,410. Nah, sampai di sini kita next. Oke. Nah, selanjutnya luasan arsiran berwarna kuning ini merupakan daerah yang akan dipilih atau yang akan dihitung berapa luasannya. Jadi origin akan menghitung luasan kurva mulai dari garis ini sampai ke batas ini. Dia tidak akan menghitung luasan yang berada di luar arsiran berwarna kuning tersebut. Karena kita ingin menghitung semuanya, berarti kita harus menggeser arsiran warna kuning ini supaya dia tepat berada dari ujung kiri ke ujung paling kanan. Caranya, nah kita pilih yang ini. Kita uncheck autonya, lalu kita pilih adjust on preview graph. Nah, sampai di sini kita klik di mana saja daerah yang warna kuning hingga muncul 2 titik hijau. Lalu ini kita atur, kita klik, kita geser. Oke, integrate from 10 to 49.98. Jadi dia melakukan integrasi atau menghitung luasan dari sudut 2 theta 10 hingga 49,982 theta. Nah, kan kita ingin seluruhnya. Berarti kita pilih yang warna hijau ini, kita klik kiri tahan, lalu kita geser sampai dengan batas paling maksimum, yakni sebesar, anggaplah ini ya, oke, 69,9. Ternyata luasan dari semua data diffraksi ini, oke, itu sebesar 54.854, sekian. Nah, nilai inilah yang kita masukkan di Excel. Oke, 54854. Oke, jelas saya 54854 itu dia 163 kali. 163 kali. Oke. Tidak usahlah kita ambil DC ini saja. 54.854. Selanjutnya, maka ini kita close. Ya, ini juga kita close. Oke, kemudian kita ulang lagi. Tapi yang membedakan adalah kita mencari berapa luasan masing-masing puncak yang akan kita identifikasi. Caranya tetap sama kayak tadi, analisis, kemudian kita pilih Peaks and Baseline, kita masuk ke Peak Analyzer, lalu kita klik Open Dialog. Oke, di sini tidak ada perubahan, kita masih Integrate Peaks, kita pilih Next, minimumnya oke. Ini kita next saja. Kemudian kita uncheck Enable Auto Find, kemudian kita pilih Add. Ya. Nah, sekarang sampai di sini kita klik 2 kali pada setiap puncak yang ingin kita hitung luasannya. Oke. Di sini kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Misalkan kita hanya mengidentifikasi 12 puncak saja. Oke, setelah itu kita pilih Done. Nah, jadi nanti kita akan memberikan informasi ada berapa banyak puncak yang terdeteksi. Ini sebanyak 12. Nah, sampai di sini kita pilih Next. Oke. Kemudian kita
adjust on preview graph. Oke, jadi kita fokus dulu di puncak yang pertama, jadi kita klik 2 kali, kemudian kita perbesar, kita fokus ke puncak pertama saja. Nah, di sini ya, ini mungkin kita bisa geser terlebih dahulu. Kita klik yang ini hijaunya, kita geser. Nah, kita geser itu sampai sini, sehingga dia menghitung hanya puncak ini saja. Kita geser ke sini. Nah, sehingga nanti kita peroleh puncak yang pertama itu memiliki luas sebesar 1240, sekian. Nah, saatnya kita minimize, kita scale out ya. Kemudian kita scale in lagi, kita pilih puncak selanjutnya. Nah, ini adalah puncak kedua, kita geser dari sini. Kemudian kita ambil, kita geser ke sini. Nah, kan sudah. Setelah itu kita ulangi lagi langkah yang sama, kita fokus mencari identifikasi untuk puncak-puncak selanjutnya. Oke, jadi kita telah mengidentifikasi luasan dari setiap puncaknya. Nah, kemudian itu kita finish. Kemudian kita lihat di workbook-nya, sehingga nanti kita akan mendapatkan berapa luasan dari setiap puncak yang telah kita identifikasi. Oke, karena kita memiliki 12 puncak, berarti nanti ini akan ada 12 hasil. Nah, ini yang kita copy. Oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan di Excel. Kita paste. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan sama dengan ini, kita jumlah. Oke, jadi kita peroleh luasan totalnya dari 12 puncak itu, yakni sebesar 12.986,1. Sehingga untuk mencari berapa luasan atau berapa derajat kekristalannya, berarti kita cukup membagi luas puncaknya, ini luas puncak, total luas puncak difraksi dibagi dengan luas areanya. Jadi sama dengan D17, ini kemudian kita kalikan dengan 100%, lalu kita bagi dengan 54854, bisa langsung klik juga tidak apa-apa, kita enter. Nah, sehingga kita ketahui bahwa ternyata untuk sampel yang tadi itu memiliki tingkat kekristalan sebesar 23,67 sekian persen. Oke. Kemudian untuk mengatur tingkat amorfnya, ya tentunya dalam persen, berarti caranya ya kita cukup mengurangkan ya 100 dikurang dengan tingkat kekristalan yang kita peroleh, sama dengan 100 kita kurang dengan hasil ini, kita diperoleh bahwa tingkat amorfnya itu sebesar 76,32 sekian persen.
Nah, perlu saya klarifikasi bahwa nilai ini itu tidak pasti, sebab apa? Sebab pada saat kita melakukan pengukuran tadi, menentukan puncaknya itu kita hanya sampai 12 saja, sedangkan masih ada puncak-puncak yang lain yang perlu kita hitung. Oke, jadi secara umum itulah tadi caranya agar kita bisa menentukan derajat kekristalan dari suatu sampel dengan menggunakan perangkat lunak origin. Oke, nah sebenarnya ada cara yang lain lagi, yakni kita menggunakan perangkat lunak match. Oke, untuk pembahasan mengenai itu nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Kalau begitu, sekian untuk pembayaran singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.